He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami hikmat dalam memahami akan apa yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong kami, sehingga apapun menjadi perintah Tuhan pada hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya bahwa bulan Oktober adalah bulan keluarga di mana renungan kita itu pembahasannya tidak jauh-jauh dari keluarga. Baik itu tentang anak maupun tentang orang tua. Nah, di dalam buku Church Plus Home, di situ penulis mengungkapkan bagaimana kepeduliannya terhadap anaknya. Jadi di sini dia katakan bahwa ketika anaknya berumur 12 tahun, dia itu menciptakan sebuah perjanjian disiplin dengan anaknya. Di sini dia katakan seperti ini. Selama bertahun-tahun, saya membantunya mengatasi tantangan fisik, intelektual, dan rohani yang saya pikir akan membantunya bertumbuh di area tersebut. Jadi dia katakan bahwa apa yang dilakukan oleh dia ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan dia katakan bahwa bahkan mungkin hal terpenting yang pernah saya lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh sang hamba Tuhan ini yaitu memberikan disiplin kepada anaknya, baik itu dalam mengatasi tantangan fisik, intelektual, rohani. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, jika kita berbicara tentang perhatian, kepedulian orang tua kepada anak, kita juga bisa lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Kalau kita baca bagian itu, maka kita lihat ada dua keluarga yang dibahas di sana. Dua keluarga ini memiliki perbedaan yang cukup berbeda, yaitu keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana. Pertama-tama kita melihat dulu keluarga Elkana ya, yaitu Hana dan juga anaknya Samuel. Seperti yang kita ketahui bahwa Samuel adalah anak yang selama ini digumulkan oleh Hana, yang dinanti-nantikan oleh Hana. Dalam pergumulannya, Tuhan memperhatikan Hana. Tuhan peduli kepada Hana, sehingga Tuhan memberikan Hana anak yaitu Samuel. Nah, sesuai janjinya Hana kepada Tuhan, Hana menyerahkan anak laki-lakinya itu kepada Tuhan. Dia membawa Samuel ke Imam Eli. Dia menjadi pelayan Tuhan di sana. Meskipun Samuel ini tidak tinggal bersama dengan papa mamanya, tidak tinggal bersama dengan Elkana dan Hana, tapi itu tidak membuat Hana dan Elkana lepas perhatian. Mereka tetap menunjukkan perhatian, menunjukkan kepedulian mereka terhadap anak mereka, terhadap si Samuel. Nah, apa buktinya? Mereka memperhatikan lewat setiap tahun mereka mengunjungi Samuel. Ya, di ayat 19 saya akan membacakannya bagi kita. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi Elkana dan Hana tetap peduli terhadap anak mereka. Samuel tetap memberi perhatian kepada Samuel walaupun Samuel tidak tinggal bersama dengan mereka. Di ayat 26 dikatakan bahwa tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai.
baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel tumbuh menjadi anak yang disukai Tuhan, disukai manusia. Dia menjadi anak yang takut Tuhan, taat sama Tuhan. Dan ini saya percaya bahwa tidak lepas dari teladan daripada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya adalah orang yang taat pada Tuhan, yang taat beribadah. Kalau kita lihat perjalanan mereka, pergumulan mereka juga sebelum mendapatkan Samuel, mereka adalah orang yang takut dan taat beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan keluarga Imam Eli? Justru anak-anak Eli adalah anak-anak yang suka melakukan kejahatan. Dikatakan bahwa mereka adalah sebagai orang-orang dursila. Ya, orang-orang dursila itu adalah orang yang hidupnya tidak benar. Orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Mereka menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai seorang imam. Mereka mengambil keuntungan dari sana. Perbuatan mereka selalu menyakiti hati Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Nah, mengapa semua ini bisa terjadi? Kita bisa melihat di ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Elia juga memberikan sebuah teladan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Bahkan dikatakan bahwa dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Ini salah satu bentuk ketidakpedulian Imam Eli kepada anak-anaknya. Ya, memang dia pernah menegur anak-anaknya, tapi dia tidak menegur dengan keras. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita sudah lihat ya dua keluarga, Imam Eli maupun keluarga Elkanah. Keluarga Elkanah adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, keluarga Imam Eli adalah keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Mengapa sampai itu terjadi? Karena tidak adanya perhatian, kepedulian dalam keluarga. Oleh karena itu kita menyadari satu hal, bahwa memberikan perhatian dan kepedulian kepada anak-anak kita dalam hal ini kerohanian itu sangat penting. Karena itu Bapak Ibu, seberapa besar perhatian dan kepedulian kita terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita sekarang? Sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi mereka? Apakah kita sudah menyediakan diri kita untuk membimbing mereka, untuk membuat mereka lebih mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, mungkin hari ini ada orang tua yang sudah menjalankan tugas tentang jawabnya dengan benar, di mana dia mendidik anaknya dengan baik, memperhatikan, peduli kepada anaknya dalam hal pertumbuhan rohaninya. Tapi mungkin hari ini ada juga orang tua yang mungkin tidak terlalu memberi perhatian atau kepedulian kepada anaknya, sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang memberontak, anak yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu hari ini kita mau belajar, kita mau mengingat bahwa memberikan perhatian dan kepedulian kepada anak itu sangatlah penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di bulan keluarga ini, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Ada banyak hal, ada banyak cara yang kita lakukan. Salah satunya adalah memberikan perhatian, menunjukkan kepedulian kita terhadap keluarga, terhadap anak-anak kita. Dan kita juga sebagai anak-anak, mari kita juga mau mendengarkan orang tua kita ketika mereka menegur kita, memberikan disiplin kepada kita. Karena satu hal yang pasti, bahwa kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sayang juga kepada kita. Jadi hari ini sebagai orang tua, kita juga belajar memberikan perhatian, kepedulian kepada anak-anak kita. Kita sebagai anak-anak, kita juga mau menghormati orang tua kita. Kita mau mendengarkan teguran daripada orang tua kita. Mari kita berdoa.
Tuhan bersyukur untuk hari ini kami belajar bagaimana kami sebagai orang tua berikan perhatian, kepedulian kepada anak-anak kami, tidak hanya dalam fisik, intelektual, tetapi juga kerohanian. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang menjadi anak-anak. Kami juga mau taat, mau mendengarkan orang tua kami ketika kami diberikan pelajaran, diberikan disiplin. Tuhan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Joy has come.